kita tidak setuju, diam. Kaget ketika ada keluarga kita mati, jangan diazankan. Ingat, ceramah saya ini untuk memberitahu ibadah orang lain itu ada dalil juga. Ya, kalau tidak setuju, jangan digawe ke. Tapi jangan ngato. Mata wong mati nak diajak semayang. Nah, tak ngerti kau. Bahwasanya azan itu bukan untuk semayang bae. Ya, ini kan banyak komentar kan. Dia tidak galak ngawe kenyo. Dia tidak setuju, tapi dia ngatai wong. Nah, ini yang saya larang, ini yang saya cegah tuh. Ya, saya ini ceramah ini ngejuk tahu. Buku saya ini ngejuk tahu. Wong lain tuh punya dalil galau. Ya, punya dalil galau. Jangan kamu katoi kalau kamu tidak galak. Kalau kamu galak, gawe tidak haram karena ada dalil. Jelas. Kau tuh. Ada lagi Pak tanya Pak ini. Oke, kalau nanya oke, kita jelas loh. Mungkin nanya dulu nomor 2. Antri. Nah, ini yang ini. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kebiasaan 7 hari, 40 hari, 100 hari sampai naun bertahun sampai artinya ya sampai beberapa tahun. Jadi itu bagaimana Ustaz? Dalilnya gimana itu? Boleh, Pak. Dalam Islam ini banyaklah yang boleh daripada yang haram. Sama dengan makan. Boleh tak makan ikan? Boleh. Makan ayam? Boleh. Sapi? Boleh. Kudu? Boleh. Kambing? Boleh. Banyaklah boleh. Yang tak itu babi, cuma dikit, boleh cuma lebih kok. Nah, begitu pun dalam ibadah. Dalam ibadah ini banyaklah yang boleh daripada yang haram. Nigo boleh. Nojo boleh. 40 boleh. Saya katakan di awal tadi, ibadah mutlak boleh dihususkan waktu, boleh dihususkan sebab. Contoh, kita hari ini iktikaf menghususkan jam 10:30 dengan tausiah. Boleh. Tausiah antara apa? Terawih dengan Isya. Boleh. Bersolawat Nabi antara terawih. Ini dua 4%. Nah, 2 rakaat berhenti selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Boleh tak? Boleh. Kenapa? Ini mutlak. Zaman Nabi tak kata zaman Nabi. Tapi prinsipnya itulah ulama. Ulama itu Bapak Ibu untuk memahami fikih ini pakai prinsip. Apa prinsipnya? Saya pernah diskusi sama orang, berdebat dikit. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Nah, yang lihat sebagai Nabi salat itu adalah prinsip salat, bukan 100% cara Nabi. Karena tidak ada orang salat seperti Nabi 100% termasuk sahabat. Saya ulang lagi, tidak ada orang bisa salat seperti Nabi 100% termasuk sahabat. Mana dalilnya? Abu Hurairah salat 2 rakaat, salah. Kalau 2 rakaat saya lupa. Selesai salam kanan, salam kiri, apa kata Abu Hurairah? Wallahi inni la asbahakum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, salatku ini lebih mirip dengan salat Rasul dibandingkan salat kamu galau-galau. Nah, artinya kamu galau-galau tidak mirip kan? Aku ini paling mirip. Artinya apa? Kamu galau-galau tidak sama dengan Nabi. Nah, sallu kama ra'aitumuni usolli itu adalah prinsip salatnya. Prinsip salat itu ada 13 dibuat oleh ulama. 1 niat, takbir, tegak, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud dan sampai assalamualaikum. Jadi kalau Bapak salat umpamanya Allahu Akbar, tidak baca doa kita. Langsung Fatihah, setelah Fatihah langsung rukuk, tidak baca. I'tidal tidak baca, sujud tidak baca. Sah tak salatnya? Sah. Nurut Nabi tidak? Kalau secara umum tidak nurut, tapi prinsipnya sama. Nah, sallu kama ra'aitumuni itu adalah prinsip salatnya. Nah, alaikum bisunnati. Kamu tuh harus ikut sunnahku kata Rasulullah dan sunnah khulafa rasyidin. Apa prinsip sunnahnya? Bukan sunnah bentuk 100%. Tidak ada orang bisa cara Nabi 100%, tidak ada orang bisa cara sahabat 100%. Prinsipnya. Makanya ulama mengatakan prinsip. Das. Jadi nak nego, nak nojo, nak 1000, nak 1 juta hari, enggak juga itu doa. 1000 itu kan mendoakan. Ya, apa boleh ngirim pahala untuk orang mati? Ada tak dalilnya? Ada. Baca buku ini. Ada. Di sini banyak dalil-dalilnya saya sebutkan. Pahala ngirim pahala untuk orang mati. Sampai. Nah, kalau Anda tidak percaya, tidak galak, ya sudah tidak apa-apa.
Karena ini bukan wajib. Jangan kau pikir. Jadi kalau orang tua kamu meninggal, keluarga kamu meninggal, dosa kirim pahala, dosa. Tapi kalau ada tetangga kamu ngirim pahala, jangan katai. Ngirim-ngirim pahala. Alah kalau mak wong kaya, ngumpul ke wong banyak, kirim pahala. Aku nak ngirim dosa be. Ini kan ngajak begojo namanya. Seharusnya tidak usah dikomenkan. Apa? Orang saudara anda itu punya dalil juga. Punya juga dah. Dalil sudah, kalau punya sama punya dalil, jangan komentar. Sebab kata Nabi, selama berpegang teguh dengan Quran dan hadis, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Nah itu taruhnya. Itu lagi semangat ini. Jelas loh. Ya ingat ya. Tujuan tausiah saya malam ini, saya akan selalu mengungkapkan sifat-sifat ibadah. Oh inilah yang membolehkan mereka melakukan ini. Sudah. Nah kecuali kalau ketemu dalil qot'i, haram mabuk, minuman keras, haram berzina, nah itu tidak ada toleransi. Itu dalilnya qot'i. Jelas. Nah, tadi. Tetapi kita tidak tahu dalil Ustaz, tapi mengikut. Gitu Ustaz. Ikut ulama itu bukan? Ya. Mengikut ulama bukan? Orang banyak, Pak. Gila, melok ulama bukan? Pokoknya mengikut sehari-hari. Tidak tahu ulama, wallahu alam. Itu Ustaz, terima kasih. Ibadah itu kalau tidak tahu dalilnya, ya, dan benar tetap berpahala. Dan jika salah, berdosa. Salah seorang sahabat sholat di samping Nabi SAW. Selesai salam, kata Nabi, ulang, kau belum sholat. Ulang lagi. Ulang, kau belum sholat. Karena dia salah. Salah tidak tahu. Jadi salah tidak tahu berdosa, benar tidak tahu juga berpahala. Jadi tetap berpahala walaupun tidak tahu dalilnya. Makanya menuntut ilmu itu wajib supaya kita tahu kalau kita salah, supaya tidak mengulangi kesalahan. Gas. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempo hari pas ana denger ada diskusi di radio, Ustaz pernah ngisi radio Ustaz ya? Ustaz pernah ngomong sogok menyogok pas pileg kemarin itu dibolehkan. Nah, anak kemarin dengernya samar-samar. Coba diterangkan kembali dasar membolehkan itu Ustaz. Yang ana ketahui dalilnya yo haram itu. Tapi kalau Ustaz ada memang ini pengen jelas, kemarin itu berisik agak dengernya. Sudah. Tadi pagi subuh tidak? Subuh tadi tidak? Subuh tadi. Oh, karena ini ada hubungan dengan materi subuh tadi. Saya katakan tadi, Islam itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Islam itu kadang-kadang ada yang bertentangan. Ya contoh umpamanya kata-kata amil. Amil kan dapat bagian ya. Kalau amilnya sesuai dengan kriteria syariat. Tapi kalau amilnya tidak sesuai dengan kriteria syariat seperti yang ada sekarang ini di Indonesia di masjid-masjid, itu bukan amil, tidak berhak. Mu'alaf, yang namanya mu'alaf yang dapat zakat adalah sesuai dengan kriteria, bukan namanya mu'alaf. Nah, sogok menyogok, sebenarnya zaman Nabi juga ada sogok menyogok. Nabi pernah menyogok ketua suku agar tidak mengganggu untuk keamanan kaum muslimin. Dalam bahasa Indonesia itu nyogok. Ini ketua suku ya. Nah, dijok oleh Nabi berapa ratus ekor onta supaya kaum muslimin aman dari gangguan mereka. Aman dari gangguan mereka. Apa ngomong dulu? Ya. Itu dalam bahasa kita itu termasuk nyogok. Saya orang terkaya di dunia. Saya sogok rektor IAIN. Saya kasih duit 5 miliar. Pak Rektor, ini duit 5 miliar. Kau wajib ke mahasiswa-mahasiswa IAIN, dosen-dosennya sholat 5 waktu di masjid. Berpahala itu. Saya caleg, calon legislatif, ingin menegakkan syariat Islam, ya, di Indonesia, dan saya harus menang. Untuk menegakkan syariat harus menang. Dapat cak menegakkan syariat cuma orasi be, tegakkan syariat cuma ngomong, tapi tidak melok parlemen, tak kena.
Ketawa kok sengih ke orang baik. Ya. Nah, negara syariat itu harus terjun, ya, masuk ke parlemen, jadi tentara, ya, jadi menteri, jadi presiden. Itu kalau negara syariat. Nah, ya, saya ingin negara syariat dan saya betul-betul niat lillahi ta'ala untuk negara syariat. Saya sogok, orang milih saya, pilih saya. Ini duit. Berpahala sogok itu, bukan haram. Sogok yang haram itu adalah sogok satu, menghilangkan hukum. Dia ini seharusnya mati hukuman, disogok. Dua, mengambil hak orang lain. Itu sogok yang haram. Anda tidak lulus sebenarnya, sogok, Anda lulus, wong lain jadi korban. Nah, itu yang haram. Kalau sogok, ini bahasa Indonesia ya. Sogok dalam bahasa Indonesia untuk perjuangan, itu namanya perjuangan, bukan sogok sebenarnya. Das tuh. Kalau yang calon caleg itu non muslim disogok itu cak mana? Ngasih sogok kan? Calon non muslim nyogok gitu. Misalnya yang caleg itu non muslim. Nyogok gitu. Iya, dia. Itu salah tak? Nah, kalau kita disogok wong, aku ya, disogok wong. Aku tahu yang nyogok ini wong tak bagus. Ya? Wong jahat. Mbek bae duitnya. Jangan ditolak. Ingat, jangan ditolak. Kalau Anda menolak uang sogok tadi, berarti Anda tetap menguatkan orang zalim. Sebab ketika Anda nolak, dia akan kasih orang lain. Umpama saya punya jatah duit untuk menogok orang 50. Ya. Kalau Anda tolak, dia akan kasih orang yang terima. Maka 50 tetap dapat suara saya. Tapi kalau Anda ambil duitnya dan Anda milih tetap sesuai dengan yang terbaik menurut Anda, berarti Anda melumpuhkan kekuatan orang zalim. Lah berkurang suara dia jadi 49, tidak lagi 50. Nah, uang tadi ada 4 pilihan. Satu, makan. Mungkin yuk, terima Pak. 2, buang ke sampah. 3, infakkan. Dan kelima, unjuk aku. Ada 4 pilihan bagi Anda yang disogok. Ya, untuk caleg-caleg. Ingat omongan saya ini, ya. Kalau Anda menolak orang nyogok dan Anda tahu yang nyogok itu orang zalim, Anda tolak, berarti Anda tetap menguatkan posisi dia. Sebab dia akan mencari orang yang mau menerima sogok. Nah, orang yang menerima sogok ini akan milih dia. Jadi dia. Nah, kalau dia jadi, maka dia akan memerintah kita. Celaka gitu kalau orang zalim yang memerintah kita. Maka untuk melemahkan kekuatan mereka, ambil uangnya. Nomor 2, kalau dari segi hukum Islam, itu namanya ta'zir. Pemerintah dalam iklannya membolehkan ambil uangnya, pilihlah sesuai dengan hati nurani Anda. Berarti pemerintah mengizinkan. Itulah namanya ta'zir. Ta'zir itu adalah pelanggaran terhadap hukum Islam yang sanksinya ditetapkan oleh pemerintah, bukan Quran dan hadis. Jelas? Ingat deh, kalau ada nyogok, mbak. Kalau kamu ragu-ragu, duitnya, makannya, buang sampah. Atau nyok fakir miskin. Atau kumpulkan nyok aku. Dia ikut transfer rekening aku nyok. Hah? Apa? Al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tipu muslihat. Ya, itu dalilnya. Al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tipu muslihat. Sekian. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa kapan-kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi marilah sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari panitia mengingatkan kembali bahwa bapak-bapak, adik-adik ataupun ada ibu ataupun saudara-saudara sekalian yang merasa belum mengisi absen dan merasa belum mempunyai nomor itikaf, kami persilakan untuk ke meja depan. Karena kami ulangi lagi, ini sangat penting bagi kami untuk kesediaan konsumsi kita pada waktu sahur. Dan kami juga tetap mengingatkan bahwa barang-barang seperti HP dan lain-lain yang kecil-kecil itu tolong dijaga, kunci-kunci motor,
jangan sampai hilang dan tidak bertanggung jawab sama sekali panitia untuk hal tersebut. Pada kesempatan ini juga kami mengaturkan ucapan terima kasih kepada donatur-donatur yang telah menyumbang untuk kegiatan itikaf ini, dan juga kepada donatur yang telah menyumbang juga, bahwa pada hari Sabtu nanti insya Allah dari tim dari Sosial Masjid Darul Iman akan mengunjungi panti asuhan Maroah, apa yang terbakar kemarin itu, Moriah yang di Sematang Borang. Itu tadi telah menitipkan, ada bapak-bapak itu ada berapa amplop sama kami, dan kami sudah masukkan ke kotak yatim piatu. Jadi kalau nanti ada yang kepingin menitip berupa uang, silakan masukkan saja ke kotak yatim piatu. Itu nanti hari Sabtu nanti itu akan kita bawa ke sana. Yang akan menyumbang berupa misalkan pakaian layak pakai, dipersilakan juga, ataupun berupa makanan, tapi jangan makanan yang basi-basi, dan arti kata yang mudah rusak. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi jemaah yang ingin membeli buku Buktikan Anda Pengikut Sunnah Rasulullah, bukunya sekarang ada. Silakan dengan uang maharnya 50.000. Ini kan Ya. Jadi silakan kalau ada yang membeli langsung kepada Ustadz. Buktikan Anda Pengikut Sunnah Rasulullah.